Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar para pelayan yang dikasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Anda semua bukan sekedar jemaat awam yang sekedar ibadah tiap minggu, tetapi sudah mendedikasikan diri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai ranting-ranting yang berbuah. Tuhan berjanji untuk membersihkan ranting-ranting itu agar semakin lebat buahnya. Dan kata membersihkan di sini mengandung banyak hal, ada perlindungan, ada pengawasan, perhatian, juga banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk kebaikan kita. Sebelum kita lanjut kepada renungan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa Tuhan yang kami layani, Allah majikan yang teramat baik, kami sangat bersyukur kepadamu bahwa hidup kami Tuhan boleh terlibat di dalam pelayanan. Bukan karena kami, tetapi karena Engkau yang memanggil kami sebagaimana firman-Mu. Tuhan yang memberikan kepada kami kerinduan, Tuhan juga yang memberi kami kekuatan, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang memimpin kami, bahwa kami boleh melakukan ini dan itu dalam pelayanan Tuhan semata-mata. Karena kami mengasihi Engkau, karena kami tahu kasih-Mu begitu besar. Dan kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dengan mempersembahkan hidup kami bagi Engkau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta dan bagian kami masing-masing. Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami rindu mendengar suara-Mu, suara dari Tuhan yang kami layani, bagaimana kami Tuhan sebagai para pelayan harus hidup. Dan mari Tuhan mengurapi kami semua, Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, mengurapi firman-Mu, sehingga firman-Mu hidup memberikan kepada kami pewahyuan, membawa kami hidup sebagai pelayan Tuhan yang semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kami naikkan syukur dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita ingin menyelidiki firman Tuhan yang saya berikan judul prioritas dalam kehidupan Kristiani. Saudaraku, hidup ini tentu ada banyak hal yang kita harus lakukan, kita harus urus dengan baik. Dan Tuhan memberikan kepada kita berkat lebih dari satu. Dan itu mengundang satu tanggung jawab atau satu kemampuan untuk mengelola agar tidak tumpang tindih, agar tidak terbolak-balik, agar menjadi indah pada akhirnya, sebab kita mengelola sesuai dengan hikmat Tuhan. Di dalam semua urusan itu ada juga tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, kita sebagai manusia pribadi, kita juga adalah yang sudah berkeluarga, kita adalah orang tua, tetapi kita juga sekaligus anak dari orang tua kita. Kita juga adalah ayah, tapi juga suami dari seorang istri, dan juga ibu dari anak-anak, dan seterusnya. Mungkin kita juga diberikan oleh Tuhan tanggung jawab profesional dalam pekerjaan, atau ada yang masih kuliah, masih sekolah. Terima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan berkat begitu banyak. Dan kita perlu tahu bagaimana menyusun prioritas itu sesuai dengan terang firman Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudaraku, kita perlu memahami bahwa prioritas yang tepat sangat penting bagi kesuksesan kita sebagai orang Kristen. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat ini yang kita ingin dengar ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang kita layani. Karena Tuhan berkenan dengan cara kita mengelola segala sesuatunya. Kita disebut baik sekali ya, prestasi itu kalau baik sekali lebih tinggi dari sekedar baik. Dan Tuhan mengajak kita untuk masuk dan turut ke dalam kebahagiaan Tuhan kita, yaitu Tuhan sendiri. Wow, suatu hadiah yang luar biasa. Dan kita tidak mau hal ini tidak kita peroleh setelah kita hidup, menghadapi banyak tantangan, mungkin pergumulan dan segala macam, untuk kita melayani Tuhan dan hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan.
Dan kita rindu pada satu saat nanti kita disambut oleh Tuhan dengan firman-Nya yang sungguh sangat menyejukkan, sungguh membawa sukacita ini. Saudaraku, tentunya tidak salah kalau seseorang itu habis-habisan untuk melayani, bukan begitu? Atau mungkin ada bahaya yang tersembunyi sebab dia habis-habisan untuk pelayanan. Apa yang diajarkan Alkitab tentang hal itu? Nah, Rasul Paulus tahu betapa pentingnya menghargai waktu. Roma 13 ayat yang ke-11, Roma 13 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya apa? Semakin waktu berjalan, semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan masih banyak pekerjaan pelayanan yang harus dikerjakan. Betapa lebih berharganya waktu. Semakin mendekati kedatangan Tuhan, waktu nilainya menjadi semakin mahal. Sama-sama 1 jam, kalau sudah dekat dengan batas waktu, itu akan menjadi sangat berharga. Kita bisa melihat contohnya orang berlomba lari ya, kalau mendekati finish, mereka akan keluarkan semua tenaga, mereka tidak hitung-hitungan lagi, lari begitu rupa, karena memang sudah dekat dengan finish. Bukankah kita juga hidup di zaman akhir, atau orang mengatakan, hamba-hamba Tuhan mengatakan akhir dari akhir zaman, sehingga ini adalah menjelang finish. Bagaimana waktu kita hari-hari ini sama-sama 1 jam dengan orang yang hidup 100 tahun lalu, itu semakin besar nilainya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bangun dari tidur. Kita semua, para pelayan Tuhan, kita sudah merespon seruan ini. Kita bukan jemaat yang hanya duduk-duduk saja, tetapi kita adalah pelayan aktivis yang giat untuk pekerjaan Tuhan. Kita sudah merespon kata bangun dari tidur. Namun kemudian kita perlu melihat bahwa waktu-waktu ini semakin hari semakin penting, semakin bernilai. Jadi kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita ceroboh dalam pengelolaan waktu, kita nanti akan menyia-nyiakan hal yang sangat berharga itu. Saudaraku, ada istilah mengatakan begini, semakin sedikit waktu yang kita miliki, maka semakin berharga nilainya. Ada orang yang sangat sibuk bekerja untuk mencari waktu untuk berdoa, bagi dia sangat sulit. Dan bagi dia bisa berdoa 10 menit, 15 menit itu sudah sesuatu banget. Maka dia menggunakan yang 10 menit, 15 menit itu kan sungguh-sungguh. Sebaliknya ada orang yang nganggur mungkin. Waktu bagi dia sangat banyak sekali. Malah dia pakai untuk tidur-tiduran, nonton TV dan segala macam. Sesuatu yang mungkin tidak ada dampaknya dalam perkara-perkara yang rohani. Dan kemudian kita sering kali merasa, aduh sayang sekali ya. Waktu yang begitu longgar, begitu kaya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, orang saling menilai. Orang saling memandang satu dengan yang lain. Tetapi mari kita melihat apa kata Alkitab. Pengkhotbah pasal 9, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10, kita tahu ayat itu bunyinya demikian. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Atau dikatakan bahwa setiap orang kalau baru rindu untuk melayani Tuhan setelah tak berdaya, apalagi setelah dia mati, maka kemudian dia akan menyesali betapa dia telah menyia-nyiakan waktu yang lalu, waktu-waktu di mana dia masih kuat, waktu-waktu di mana dia masih punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu, tapi dia telah menyia-nyiakannya. Saudaraku, banyak kali kalau kita besuk orang sakit, setelah dia terkapar di rumah sakit, apalagi di ICU, kemudian dia bilang begini, pendeta tolong doakan saya janji nanti kalau sudah sembuh saya mau ikut KOR, saya mau lebih rajin ibadah, dan seterusnya. Tidak salah, baik sekali, tapi alangkah baiknya sebelum dia sakit telah melakukan hal seperti itu. Itu juga kalau dia masih diberikan kesempatan untuk hidup. Bagaimana kalau Tuhan sudah memberikan batas akhir dari hidupnya, sehingga meskipun dia rindu, kerinduan tinggal kerinduan. Tetapi kita bersyukur, kita yang hari-hari ini bergiat untuk Tuhan, kita tahu menghargai waktu, dan kita tahu menggunakannya. Memang karena waktu semakin habis,
Kita harus hati-hati dalam memprioritaskan dan menggunakannya. Nah, kalau Anda punya uang hanya Rp10.000 misalnya, mau dipakai untuk apa? Akan berbeda kalau Anda punya Rp100.000 mungkin. Anda mempunyai kelonggaran untuk menggunakannya. Sama dalam soal waktu, kalau hanya sedikit waktu yang kita miliki, kita harus tepat menggunakannya. Tidak boleh salah prioritas, ya. Sama dengan juga kalau prajurit tinggal 1 peluru ada di dalam pistolnya atau senapannya, dia tidak boleh meleset ya untuk menembakkannya dan seterusnya. Jika kita tidak memahami prioritas Kristiani kita, mungkin kita akan sangat menyesali keputusan yang kita buat dan kegagalan kita untuk membuat keputusan. Misalnya dalam Lukas pasal 16 ayat 19-31, kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Betapa Tuhan sudah berkhotbah kepada orang kaya ini dengan menaruh Lazarus di pintu gerbang rumahnya. Untuk apa juga Lazarus itu ada di situ? Kenapa dia tidak pergi ke pasar saja untuk mengemis? Di sana ada banyak orang. Kalau satu nggak memberi, mungkin yang lain tergerak hatinya untuk memberi. Tetapi dia ada di pintu gerbang dari rumah si kaya ini, mengharapkan remah-remah dari makanan dari si kaya yang setiap hari berpesta. Saudaraku, ini bukan satu kebetulan. Ini adalah khotbah yang disampaikan kepada si kaya untuk dia melihat bahwa ada sisi lain dari kehidupan. Ada akhir dari kehidupan. Kalau dia melihat Lazarus yang miskin, Lazarus yang sakit, yang borokan hidupnya, kakinya dan tubuhnya, dan kemudian dia mengingat bahwa hidup ini tidak kekal dan seterusnya. Tetapi semua itu baru dia sadari setelah dia ada di neraka. Di neraka kita mendengar dialog dia dengan Bapak Abraham ya, dicatat dalam Alkitab. Bagaimana dia menyesali penggunaan waktunya selama dia hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan Kristen pun kita sebagai pelayan Tuhan harus bisa menyusun prioritas secara tepat. Ada banyak buku yang bisa kita baca atau seminar yang bisa kita ikuti, tetapi karena kita adalah melayani Tuhan, kita akan tunduk kepada Tuhan kita. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan pada saat ini berdasarkan pada firman yang ada di dalam Alkitab. Ya saudara, haleluya. Mari kita mulai satu persatu ya. Apa yang seharusnya menjadi urutan prioritas? Bagaimana menurut saudara? Apa yang harus menjadi prioritas utama dan pertama? Ya, tepat. Allah adalah seharusnya menduduki tempat utama pertama. Jadi prioritas sebagai orang Kristen, apakah dia jemaat, apakah dia aktivis, apakah dia hamba Tuhan, Allah harus ada di tempat utama pertama. Keluaran 20 ayat 1-3. Keluaran 20 ayat 1-3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Wow. Mungkinkah kita tidak menaruh Allah sebagai prioritas utama, sekalipun kita pelayan Tuhan? Mungkin. Mungkin kita menggantikan posisi Allah dengan kepopuleran, popularitas. Mungkin faktor ekonomi menjadi lebih mengemuka daripada Allah sendiri. Mungkin itu adalah semacam kesenangan yang memuaskan jiwa. Dan sebagainya. Kita begitu giat, bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Saudaraku, Allah tidak mau kita menyembah Allah lain. Hasil rekayasa kita sendiri. Dia harus menjadi yang pertama dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang berikut ini. Markus 12 ayat 28-31. Markus 12 ayat 28-31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Tadi di dalam Perjanjian Lama, firman Tuhan dikutip dari 2 loh batu. Kita tahu bahwa 2 loh batu yang Tuhan turunkan kepada Israel melalui Musa, itu ada loh batu pertama, loh batu kedua. Loh batu pertama berisi 4 hukum, loh batu kedua berisi 6 hukum. Loh batu yang pertama urusannya vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Lalu yang kedua adalah horizontal, hubungan manusia dengan sesamanya. Dan pada loh batu hukum yang pertama, itu adalah yang tadi kita baca. Menempatkan Allah sebagai yang utama pertama. Saudaraku, bagaimana kita melayani Tuhan akhir-akhir ini, hari-hari ini? Apakah karena kita memang menempatkan Tuhan sebagai yang utama pertama? Ya, seharusnya demikian. Tidak boleh ada ilah lain yang menyelinap di dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Kita lanjutkan, saudara. Kita bandingkan Markus 12:28-31 tadi dengan Roma 1 ayat 28 sampai 32. Kitab Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini hamba Tuhan juga bisa nih kejangkitan virus ini, yaitu virus yang tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Loh, kok bisa? Ya, karena sudah lama mungkin di dalam pelayanannya yang utama pertama bukan Allah lagi. Maka kemudian ada pikiran-pikiran yang terkutuk dan mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dijauhkan kita, para pelayan Tuhan di Polonia, ya, GPDI Polonia, dari hal ini. Ayat 29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Tadi yang dibilang pikiran terkutuk, perbuatan tak pantas, itu tadi itu, ya. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Nah, ini kan bukan orang Kristen baru kemarin bertobat, mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Wow. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Aduh, ngeri banget ya. Oh Tuhan, jauhkan kita pelayan-pelayan Tuhan dari roh semacam ini, yaitu roh yang tidak perlu mengakui Allah, roh yang tidak perlu memperalahkan Allah, roh yang kemudian mengganti Allah dengan ilah rekayasa sendiri, akan membawa kedahsyatan yang sangat mengerikan seperti ini. Mari kita jeda sebentar pada tempat ini, titik ini, renungkan, mari kita renungkan. Kita akan tinggal bersama Allah selama-lamanya. Renungkan, apakah kita mengutamakan persekutuan pribadi dengan pencipta kita? Apakah kita membiarkan hal-hal lain memisahkan kita dengan Allah? Apakah kita berusaha untuk mentaati perintah Allah setiap hari dengan pertolongan Roh Kudus? Ingat saudara, kita melayani Tuhan bukan hanya di bumi ini. Pelayanan ini akan terus sampai kepada kekekalan. Kita akan tinggal bersama dengan Dia. Haleluya. Itu yang pertama, prioritas yang pertama adalah Allah menempati urutan pertama. Nah, kemudian timbul pertanyaan, yang kedua apa dong? Yang kedua itu apa ya? Nah, sesuai dengan terang firman Tuhan, yang kedua bukan pelayanan di gereja, tetapi keluarga. Keluarga dimulai dengan pernikahan adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan.
Mujizat Tuhan Yesus yang pertama terjadi dalam konteks pernikahan. Jadi bagi Tuhan pernikahan dan keluarga adalah sangat penting. Sekalipun manusia di luar hikmat Allah berpendapat berbeda atau sebaliknya. Maleakhi pasal 2 ayat 15 di sana dikatakan, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Mari kita bayangkan, seorang yang takut akan Tuhan giat dalam pelayanan tetapi keluarga terlantar. Bagaimana menurut saudara? Apakah dia bisa dianggap oke oleh Tuhan? Karena Tuhan berkepentingan dengan keluarga dan rumah tangga. Dia sudah menikah, apalagi Tuhan percayakan anak. Maka kemudian Tuhan mengharapkan keturunan ilahi dari keluarganya. Dia bisa berdalih, Tuhan saya giat dalam pelayanan. Terus Tuhan bilang, ya tetapi keluargamu tidak terurus dengan baik. Bagaimana saudaraku? Ya, sebab menurut Tuhan, pernikahan, keluarga, anak-anak itu sangat penting. Kita bandingkan dengan Kejadian pasal 6 ayat 1-4. Kejadian pasal 6 ayat 1-4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Kita tahu ini pernikahan yang didasarkan suka sama suka. Ya, bukan didasarkan oleh takut akan Tuhan. Karena di sini kita membaca anak-anak Allah menggunakan matanya, so ini adalah urusan jasmani, fisik, melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik. Jadi urusannya bukan takut akan Tuhan tetapi kecantikan fisik. Lalu mereka mengambil istri siapa saja yang mereka suka. Suka sama suka. Tetapi antara anak Allah dan anak manusia, beda kodrat, beda alam. Apa akibatnya saudaraku? Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi yang pertama kali berduka adalah Roh Kudus. Karena manusia itu adalah daging, sebab hubungan mereka, hidup mereka kedagingan. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan seterusnya. Jadi pernikahan-pernikahan silang seperti itu menghasilkan kengerian, sebab yang dihasilkan bukan keturunan ilahi, tetapi adalah raksasa. Bicara raksasa, bicara sifat yang ganas, serakah, keji, bengis, dan seterusnya. Dan itu ada pada karakter raksasa ini, bertolak belakang dengan karakter keturunan ilahi yang Tuhan harapkan. Jadi saudaraku, tidak bisa kita mengatakan bahwa demi pelayanan, kemudian pernikahan dan keluarga tidak terurus sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Nah, itu sebabnya. Setelah satu loh batu yang isinya adalah mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, ada 4 hukum di sana. Ada loh batu yang kedua adalah 6 hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Dan kalau urutan kedua adalah keluarga sebagai prioritas, maka kemudian di dalam yang kedua ini ada urutan lagi di dalamnya, dimulai dengan hukum yang kelima, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah hukum pertama di loh batu yang kedua. Jadi dalam keluarga diprioritaskan, itu yang pertama adalah orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sehingga nggak bisa ada anak muda yang kemudian sangat sibuk pelayanan di gereja sampai lupa orang tuanya, sehingga mungkin orang tuanya marah dan kesal mengatakan tidur sekalian di gereja, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana? Apakah Tuhan akan berkenan dengan sikap pelayanan yang seperti ini? Tentu tidak. Oleh karena Tuhan juga mau anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Hal ini berlaku untuk semua anak yang dilahirkan oleh orang tua. Mulai dari Kain, karena Adam dan Hawa tidak dilahirkan oleh orang tua. Sejak dari Kain sampai kepada kita punya orang tua. Dan firman ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, di sana firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ada hubungan dengan panjang umur. Ulangan 5 ayat 16 dikatakan, Ulangan 5 ayat 16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari sini saja kita sudah bisa mengira-ira ya, kalau ada satu pelayan yang rajin, tapi hidupnya tidak baik keadaannya, coba cek. Apakah dia menghormati orang tua enggak? Karena keadaan yang baik ada hubungannya dengan sikap menghormati ayah dan ibu. Meskipun dia adalah seorang pelayan. Kita sambung lagi Efesus pasal 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oh, luar biasa ya. Jadi mencintai Tuhan nomor 1. Kedua adalah keluarga. Di dalam keluarga, orang tua. Nah, jadi tidak bisa atas nama pelayanan kemudian orang tua tidak diperhatikan ya. Ini ada ayat yang tegas di dalam 1 Timotius 5 ayat 4. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Kalau Anda punya uang 50.000, kemudian mau untuk pelayanan atau mau mensupport orang tua yang membutuhkan, Tuhan bilang kasih ke orang tua. Ya, di sini dikatakan, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri untuk membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Mengerti, saudaraku ya? Jadi ini prioritas-prioritas di dalam terang firman Tuhan. Ya. Yang pertama tadi Allah, yang kedua adalah keluarga, di dalam keluarga nomor 1 orang tua. Nomor 2 adalah pasangan hidup. Setelah kita menghormati orang tua, kemudian kita harus mengasihi pasangan hidup kita. Hal ini berlaku untuk para suami dan istri. 1 Korintus 7 ayat 3, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Itu sebabnya kebaktian kaum wanita di Polonia itu jam 4 sore ya. Agar bisa cepat pulang, nanti suami pulang dari kantor atau dari tempat kerja sudah siap ya, apapun yang diperlukan untuk mandikah, untuk makan malamkah, dan seterusnya. Jangan sampai ibu-ibu rajin di kaum wanita, suami anak-anak terlantar ya. Tuhan tidak berkenan dalam hal ini. Efesus 5 ayat 22-30, Efesus 5 22-30. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Lihat, Tuhan Yesus tidak mau namanya dipermalukan karena ada celah di dalam jemaat, sebab Tuhan tidak merawat jemaat. Demikian pula pelayanan kita para suami. Pelayanan kita juga tidak boleh ada celah karena kita lalai untuk memenuhi kewajiban kita terhadap istri kita. Atau istri-istri juga tidak bisa pelayanan Anda ternoda sebab Anda tidak menghormati suami sebagaimana yang Tuhan mau. Sehingga ada gunjingan yang tidak baik di tengah masyarakat mencemarkan pelayanan kita. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Puji Tuhan. Ya, saya kira jelas. Nah, kita bandingkan dengan satu ayat lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah.
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Perhatikan, supaya doamu jangan terhalang. Waduh ya, doa saja bisa terhalang saudaraku, apalagi pelayanan. Kenapa doa terhalang? Sebab ada suami yang tidak mengasihi istri, tidak hidup bijaksana dengan istrinya, dan sebaliknya istri dengan suami. Nah, kalau doa seorang pelayan saja tidak tembus ke surga, bagaimana pelayanannya akan berkenan? Ini kita renungkan baik-baik ya, saudara. Tidak boleh jungkir balik pelayanan, prioritas kita di dalam hidup ya. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga. Di dalam keluarga nomor 1 adalah orang tua, nomor 2 adalah pasangan hidup ya. Haleluya. Dan yang nomor 3 tentu Anda sudah bisa menebaknya adalah anak-anak. Hal ini berlaku untuk semua orang tua. Tugas utama orang tua adalah sebagai guru rohani bagi anak-anaknya. Kita sudah tahu ayatnya tadi dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15. Jadi punya anak itu bukan hanya bertanggung jawab untuk kasih makan, sekolah yang baik, diberikan baju, mainan, diajak rekreasi, dan seterusnya. Tetapi terlebih utama adalah menjadi guru rohani bagi anak-anak. Bagi yang masih muda, yang belum dikaruniai anak, ketika engkau berdoa mohon keturunan, ingat, engkau akan menjadi guru rohani bagi anak-anakmu. Jadi tidak bisa kita giat melayani anak orang lain, katakanlah Anda sebagai guru sekolah minggu, tetapi Anda tidak melayani anak-anak sendiri. Ya, saudaraku, sing anak perlu mendapat perhatian pada prioritas yang tepat. Mazmur 127 ayat 3, Mazmur 127 ayat 3, di sana dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi anak itu milik Tuhan. Lalu kita apa dong? Kita nggak punya hak milik terhadap anak itu, sebab anak itu milik Tuhan. Kita diberi hak mengasuh anak itu. Dan ketika anak itu lahir, anak itu tidak memilih siapa orang tua. Dan ketika orang tua diberi anak, dia juga tidak memilih anak yang mana. Kalau manusia tidak berhak memilih lahir di keluarga yang mana, atau orang tua mendapat anak yang mana, berarti itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Berarti itu adalah keputusan mutlaknya Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyesali anak-anak yang ada, yang Tuhan beri, sebab itu keputusan Tuhan. Dan anak-anak juga tidak boleh menyesali orang tua yang ada, sebab itu keputusan Tuhan. Tuhan menjodohkan kita dengan orang tua kita, kita dengan anak-anak kita, untuk sesuatu yang indah dan mulia. Bukan menjadi bahan konflik, dan seterusnya. Kita akan membahas hal ini di lain kesempatan. Ya. Nah, Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Lah sekalipun pendeta kalau anaknya tawar hati bagaimana saudara ya? Apa Tuhan berkenan begitu? Ini menjadi perenungan kita semua para pelayan Tuhan. Mari kita bandingkan Mazmur 127 tadi, kita lanjutkan ayat 4 sampai ayat 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Seorang pelayan yang tahu mendidik anak-anaknya, dia tidak perlu malu. Berdiri di mimbar, tidak perlu malu, bersaksi kepada orang lain, sebab satu keluarga, mirip dengan yang Yosua tekadkan, aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Kami melayani Tuhan. Nah, itu tidak datang dengan sendiri. Seperti ayat 4 dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak panah di tangan pahlawan. Orang tua adalah pahlawannya, anak panah adalah anak-anaknya. Ya, ditangani secara bertanggung jawab, ditangani secara ahli. Kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak panah yang tidak pernah mengecewakan. Oh, menjadi doa kita bersama. Bagi kita yang dikaruniai anak-anak oleh Tuhan, kita giat melayani Tuhan. Kita mohon hikmat kepada Tuhan untuk kita mendidik anak-anak kita, agar mereka pun menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan. 1 Timotius 3:12 mengatakan begini, 1 Timotius 3:12, diaken atau tua-tua haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kalau Anda ingin melayani Tuhan sampai tua nanti,
suami istri harus kompak. Maka pilihlah jodoh siapa yang takut akan Tuhan. Karena kalau dua orang yang takut akan Tuhan menikah, ke depan mereka akan bisa menjadi pilar-pilar penopang bagi pekerjaan Tuhan. Mereka akan bisa menjadi pelayan-pelayan yang bisa menjadi contoh, sebab di sini untuk menjadi seorang diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Kita renungkan saudara tahap yang kedua ini tentang keluarga. Kita renungkan bahwa ketahuilah kita ini akan hidup kekal dalam keluarga Allah. Apakah kita menghormati orang tua kita? Kita terbiasa menghormati otoritas sebab kita akan ada di sorga, di sana juga ada otoritas. Apakah kita menghormati pernikahan dan mengasihi pasangan kita? Apakah kita mengasihi dan merawat dan mendidik anak-anak kita? Itulah perenungan kita untuk tahap yang kedua, ya, yaitu keluarga. Prioritas pertama Tuhan. Prioritas kedua adalah keluarga. Di dalam keluarga urutannya adalah orang tua, pasangan hidup, dan anak-anak. Sekarang kita tiba pada prioritas yang ketiga, yaitu profesi. Kalau kita seorang yang bekerja, maka itu adalah pekerjaan kita. Kalau kita adalah mahasiswa, maka itu adalah kuliah kita. Kalau kita adalah seorang pelajar, maka itu adalah sekolah kita. Loh kok bukan pelayanan yang nomor 3? Kenapa pelayanan nanti adalah paling akhir, yaitu yang keempat? Oleh karena nanti kita akan melihat bahwa pelayanan itu adalah buah dari ketertataan yang indah, buah dari kesiapan yang indah, ya. Yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan. Kita cepat saja. Jika kita bukan hamba Tuhan penuh waktu, bukan pendeta, bukan pastor, maka berkat Tuhan turun kepada kita melalui pekerjaan profesional kita. Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi Allah nomor 1. Maka semua kebutuhan Tuhan berikan, baru berkat menyusul. Nah, berkat turun melalui pekerjaan kita. Kalau kita kerja nggak benar, prestasi berantakan, katanya demi pelayanan, kemudian dari mana Tuhan akan menggenapi firman-Nya? Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik dan bukan turun. Bagaimana Tuhan akan memakai kita dengan janji Abraham, engkau akan diberkati untuk menjadi berkat. Ya, kita akan menjadi terbolak-balik, saudaraku. Kalau kita bukan pendeta sepenuh waktu, bukan pastor sepenuh waktu, maka kita menerima berkat Tuhan dari pekerjaan kita. Nah, pekerjaan itu Tuhan berikan untuk mendukung pelayanan. Pekerjaan itu akan menghasilkan sesuatu, dan sesuatu itu akan menjadi modal bagi kita untuk mendukung pelayanan. Ya, nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi. Dengan berkat itu kita memenuhi tanggung jawab terhadap orang tua, memenuhi tanggung jawab kita kepada pasangan hidup, memenuhi tanggung jawab kita kepada anak-anak, dan kita bisa berguna dalam pelayanan. Kita tidak menjadi beban, tetapi menjadi berkat. Jadi jangan terbolak-balik, karena pelayanan sekolah amburadul, karena pelayanan kuliah berantakan, karena pelayanan pekerjaan kemudian hilang oleh karena kita di PHK, dan kemudian setelah itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak mengindahkan urutan prioritas yang Tuhan sudah susun dengan baik. Kejadian 12 ayat yang kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan mau kita jadi berkat, bukan jadi beban, saudaraku, ya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, jemaat, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tegas sekali. Tegas sekali. Ya, jadi mari kita mensyukuri pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tahu itu adalah pintu atau saluran berkat agar kita bisa maksimal di dalam tanggung jawab kita yang lain, ya. Kita renungkan bahwa kita hidup bersama Allah yang turut bekerja. Apakah kita membekali diri kita dengan kompetensi yang cukup? Apakah kita rajin dalam bekerja? Apakah kita menggunakan hasil kerja untuk memenuhi tanggung jawab kita? Saudaraku, mari kita renungkan. Ya, ada orang yang sebenarnya dia lari dari tanggung jawab. Alasannya pelayanan, padahal dia tidak mau belajar, ya, tidak mau membekali diri dengan kompetensi yang cukup. Dia sebenarnya malas juga. Habis kalau bekerja kan harus ini harus itu. Kalau pelayanan kan kemudian ya
Dia bisa sembunyi di balik itu. Dan kemudian dia tidak bertanggung jawab kepada keluarga, pasangan hidup, anak-anak, dan seterusnya. Boro-boro dia menopang pekerjaan Tuhan, dia sendiri juga menjadi beban. Nah, dijauhkan Tuhan kita dari hal itu ya. Itu sebabnya kita perlu memperhatikan pekerjaan profesi yang sekarang ini Tuhan percayakan kepada kita. Yang terakhir, prioritas terakhir adalah pelayanan. Pelayanan apapun itu adalah karunia Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan, karena Allah lah yang menimbulkan kemauan. Jadi kita hanya bisa mengajak, mendoakan seseorang untuk aktif dalam pelayanan, memaksa nggak bisa. Sebab kalau Tuhan tidak menimbulkan kemauan dalam hatinya, dia nggak akan tergerak sama sekali. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan, tugas, pelayanan, jadwal, menurut kerelaan Tuhan. Menurut kerelaan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang tidak terpanggil dalam pelayanan, kemudian dia jauh dari kerelaan Tuhan ini. Ya, kita membahas hal itu nanti di lain kesempatan ya. Kita kemudian lanjut kepada Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bayangkan ya, kita urut dari atas. Pribadi yang mengasihi Allah, menempatkan Allah dalam prioritas yang tertinggi. Pribadi yang mengasihi keluarga, ya dimulai dari dia menghormati orang tua, kemudian dia mengasihi pasangan hidup, dia mengasihi anak-anaknya. Wow, ya indah ya. Yang berikutnya adalah dia adalah profesional yang diberkati Tuhan. Seorang yang kompeten, seorang yang rajin, seorang yang bertanggung jawab. Berkat Allah mengalir dalam hidupnya. Lalu orang ini melayani Tuhan, dahsyat. Pelayanannya banyak sekali membawa berkat. Dia sendiri pribadi yang diberkati dan membawa berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bandingkan dengan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kalau kita tidak diberkati dalam pekerjaan kita juga tidak bisa menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan dalam bentuk kemampuan finansial dan fasilitas. Kita hanya bisa memberi tenaga, tetapi tenaga kita pun terbatas. Kita juga bisa memberikan pemikiran, tapi karena kita bukan pribadi yang maju, pemikiran kita pun terbatas, dan seterusnya. Dan kita hanya bisa banyak usul, tetapi kita tidak bisa berkontribusi untuk mewujudkannya, dan karena kita terbatas. Sebab memang pemberian kita diterima kalau berdasar apa yang ada. Itu sebabnya kalau Tuhan mengizinkan Anda untuk melebarkan kemah Anda, untuk melebarkan bisnis Anda, karir Anda naik, Anda menjadi pribadi yang semakin diberkati, maka kontribusi Anda kepada pekerjaan Tuhan pun bisa semakin luar biasa. Ayat yang terakhir. Akhirnya saudaraku, kita simpulkan semua ini, yaitu setelah Tuhan menjadi yang pertama, keluarga menyusul, dimulai dari hormat orang tua, mengasihi pasangan, kemudian mengasihi anak-anak. Lalu kemudian kita diberkati dalam dunia profesional kita, semua itu kita persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk pelayanan bersama Yosua. Yosua 24 ayat 15b mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, aku pribadi yang mengasihi Tuhan, yang menghormati orang tua, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, dan aku adalah profesional yang sukses. Bersama dengan seisi rumahku, kami akan beribadah melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh dahsyat ya. Kita renungkan, apakah kita sebagai pribadi memperlengkapi diri untuk melayani Tuhan hari-hari ini? Apakah kita sebagai pribadi melayani Tuhan hari-hari ini? Apakah kita menggerakkan keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan hari-hari ini? Karena kita dan keluarga kita mau ada di hadirat Tuhan, giat dalam pelayanan, bukan hanya di sini, tapi sampai kepada kekekalan. Jadi sebagai kesimpulan saudaraku, prioritas hidup kita sebagai orang Kristen yang berkenan di hadirat Allah adalah Allah, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Meskipun agak panjang uraian firman Tuhan, tetapi Tuhan, kami mau memperhatikan bagaimana urut-urutan prioritas dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu,
Bagaimana kami Tuhan tidak terbolak-balik di dalam menyusun prioritas sehingga menjadi tidak indah. Tetapi kami mau Tuhan mengikuti anjuran firman-Mu, menata kehidupan kami, menata bagaimana kami menggunakan waktu dan berkat yang Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan urutan yang ada, sehingga kami berjalan dari keindahan yang satu kepada keindahan yang berikutnya, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya, sampai kepada kemuliaan yang sempurna. Kami boleh menghadap Engkau Tuhan dan mendengar suara-Mu yang merdu. Sabaslah hai hambaku yang setia, baik sekali perbuatan-Mu. Dan mari turutlah, masuklah dan turutlah dalam kesukaan Tuhan-Mu ini. Oh Bapa di sorga, karunia kami hikmat dan kuasa untuk mengatur hidup kami, untuk mengatur apa yang Tuhan percayakan kepada kami sesuai dengan terang firman-Mu. Dan biarlah pengurapan dari-Mu, otoritas yang dari Tuhan, memampukan kami untuk melakukannya. Dan ampuni kalau di waktu-waktu yang lalu kami terbolak-balik dalam prioritas sehingga ada kerusakan di sana-sini, ada tidak indah di sana-sini. Tetapi Tuhan, kami percaya firman-Mu, kami terima, karena Tuhan mau membantu kami untuk membenahi lagi, membenahi semuanya, sehingga dari sekarang ke depan itu akan menjadi jauh lebih baik. Kami bersyukur padamu ya Bapa untuk kesempatan kami menerima firman-Mu ini, dan kami menyerahkan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya.